Gimana nih, aku mau dengar tepuk SC dulu ya. 1, 2, 3, tepuk SC. Oleh cerdas, dipercaya, mantap diklaim, peduli, sejuk, yes. Mantep banget. Zaman dulu tuh aku belum ada tuh tepuk SC, makanya aku baru denger. Apa tadi, anak soleh ya? Ada anak soleh ya? Oh, soleh cerdas. Oke deh, baik. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya teman-teman. Nama aku Zahra Rosa Rosieni, biasa dipanggil Rosa di sini atau Oca. Ada juga guru-guru yang manggil Oca. Aku lulusan tahun 2019, angkatan 6 di Sinar Cilikia. Sekarang alhamdulillah lagi melanjutkan studi semester akhir di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, teman-teman ada yang minat nggak nih kira-kira mau ke UGM? Oke, wah banyak ya, semoga ya. Aku tunggu, muka-mukanya aku hafal ini. Yang mau ke UGM angkat tangannya coba. Banyak banget, mantap. Oke, karena di sini sebenarnya aku tuh ditembak nih langsung ya. Jadi aku tidak mempersiapkan apapun, kita ngobrol santai aja boleh? Boleh. Kira-kira apa sih yang mau diketahui sama teman-teman buat misalnya nih persiapan ke kuliah atau dunia kehidupan kampus gimana? Beda atau sama nggak sih Kak? Gitu. Ada yang mau tanya, berani tanya sesuatu gitu, angkat tangan boleh? Ya, kelas 12 terutama nih. Boleh ada yang mau nanya? Ya, mungkin didengar juga sama kelas 11 sama kelas 10 ya. Bisa. Kelas 12 mana nih? Ya, Gali, silakan. Baik. Ya, ini sudah ya. Silakan. Ya, yakin. Masuknya lewat apa Kak? Jalurnya. Oke, kalau misalnya di UGM itu sendiri sebenarnya ada 3. Yang pertama itu jalur SBMPTN, kedua itu lewat jalur SNMPTN, jalur undangan. Kemudian yang ketiga ada jalur utul. Oh, satu lagi ada jalur IUP. IUP itu adalah khusus yang internasional. Tapi biasanya itu untuk kayak luar negeri, mahasiswa luar negeri masuknya lewat IUP. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk lewat jalur IUP, itu juga bisa. Tapi hanya untuk beberapa major saja, seperti kayak kedokteran, kemudian ada kimia, di MIPA gitu. Nah, masuknya itu kurang lebih sama sih, kayak lewat jalur tes sama wawancara kalau untuk IUP-nya. Kalau aku sendiri kebetulan lewat jalur mandiri, lewat utul gitu. Udah fase-fase terakhir sih memang. Alhamdulillahnya keterima ya. Hebat, keren. Gali, nanti masuk waktu itu juga bisa Gali ya. Itu masuk ya Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya nih, Gali hebat udah apa percaya diri. Ya, James. Oke, kalau buat persiapannya sebenarnya kalau aku tuh let it flow aja sih, tapi nggak yang berarti pasrah banget tanpa usaha gitu. Yang pertama itu dipersiapkan dari awal aku masuk SMA, itu emang aku udah punya tujuan kampus gitu. Yang kedua dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 aku emang fokuskan di satu mata pelajaran yang aku sangat suka gitu. Kayak waktu dulu aku sukanya di kimia sama di biologinya karena aku ngambil IPA ya. Kemudian ya udah aku fokuskan di situ gitu, sambil yang lainnya juga tidak disepelekan, tapi kayak belajarnya kalau aku dijamin karena aku aktifnya otak itu di jam malam. Jadi setelah sholat isya gitu buka lagi, nge-review lagi, sambil kalau aku dulu sebelum dapat materi dari sekolah, aku udah belajar dikit-dikit dulu apa yang akan dipelajari di sekolah untuk esok hari gitu. Jadi masuk ke sekolah tidak dalam keadaan kosong, udah bawa pertanyaan yang sekiranya aku nggak tahu nih dari rumah dan harus perlu aku tanyain ke guru-guru gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak saya. Ya, saya. Ternyata di sela-sela sibukan menyanyinya ya. Kak Rosa ternyata sebelum sekolah itu belajar dulu. Luar biasa. Di sini ada yang sebelum sekolah tidur? Ya.
Yang sebelum sekolah belajar dulu ada nggak? Masya Allah, semoga ditiru ya sama Karosa. Karosa sekarang ngambil jurusan apa? Jurusan pertanian, jurusan ilmu tanah di Fakultas Pertanian. Ada yang tahu ilmu tanah nggak? Ngukur tanah kak? Pernah dengar ya? Ilmu tanah itu kayak jurusannya nanti kayak buat pemetaan, gitu. Pemetaan kesesuaian lahan. Kayak lahan ini tuh cocoknya buat ditanamin tanaman apa, seperti itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Karosa ya. Nah, ternyata jurusan ilmu tanah ya, bukan jual tanah ya. Karosa, saya boleh tanya nggak? Boleh. Kalau ada yang nanya, waktu di SMA ISC ini, Karosa apa yang paling berkesan? Wah, banyak banget yang paling berkesan sebenarnya. Yang pertama itu adalah guru-gurunya. Guru-gurunya itu sangat support banget. Jadi kayak gak terkesan antara guru dan siswa, tapi kita juga bisa jadi teman. Gitu. Mau curhat cerita bisa, mau bercanda bisa gitu. Kalau misalnya dulu sih aku masih dibolehin masuk ruang guru gitu. Walaupun sempat peraturan yang nggak boleh ya Pak ya, siswa masuk ruang guru itu udah dilarang. Tapi angkatanku suka aja masuk gitu, ngobrol. Terus sama satu lagi aku tuh punya apa ya, kalau misalnya masuk ruang guru itu punya tujuan mencari buku yang diajarin oleh yang dipakai ngajar gurunya gitu. Waduh. Terus aku cari buku itu gitu. Waduh, berkesan banget ya. Boleh tepuk tangan dong lagi ya. Berkesan. Kalau guru yang paling Karosa ingat siapa? Pak Reza. Ada di Ya, depan saya, namanya Miss Putri. Waduh. Itu wali kelas saya dulu itu, Miss Putri. Kan ekonomi, Miss Putri. Iya, dulu kan kelasnya dibagi cewek-cewek ya Pak. Terus ininya saya, wali kelas saya Miss Putri yang ceweknya kelas saya. IPA. IPA. Jadi dulu tuh kita moving class, nggak tahu ya kalau sekarang gimana. Kalau dulu kita, Oh, emang moving class ya? ya kalau dulu kita, kalau dulu angkatan saya tuh moving class. Jadi kelas yang kita menetap itu jadi kelas cewek sama kelas cowok. Nanti begitu pelajaran IPA dan IPS kita yang pisah bencar sendiri gitu sesuai jurusan. Oke, luar biasa. Pokoknya semangat belajarnya kayak Karosa tinggi banget ya. Luar biasa, tinggi gedung ini ya. Luar biasa. Baik, ada yang mau nanya lagi nggak sama Karosa? Mungkin tadi yang laki-laki, yang Putri. Oh, Kak Raffi ada nanya. Ada skeko bener. Mau buat lagi ya? Udah buat. Oh udah buat. Cek ya IG-nya. Cek IG-nya ya, nanti aku cek deh. Skeko. IG-nya, cek ya. Terus nanya apa gitu? Itu doang. Oh, iya. Hah? Ada lagi nggak? Dari kelas 12 sudah, kelas 11 sudah. Yang Putri nanya, angkat tangan ya. Itu yang nggak mau Yang nanya. Putri, Angkat kaki boleh. perempuannya nih pada kalem-kalem. Yang perempuannya ada yang mau nanya, Hilwa tadi kayak mau nanya. Enggak. Oh, Hilwa ini ya, apa angkatannya kakaknya seangkatan sama aku, Hamzah namanya. Dia di ITB sekarang. Gitu. Ya. SMP. Gimana cara? Tahun 6. 3 tahun di atas gua. 3 tahun di atas kita. Sedangkan 11. Efeknya SC. Oh, iya benar. ini bagus nih pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Taruh dari Ova ya. Efek SC yang masih ada. Oke, nah ini aku baru denger nih satu pertanyaan unik banget. Efeknya SC lulusannya itu, kalau buat aku sangat mengefek. Karena terutama di ilmu tentang keislamannya. Kalau di SC kan pasti kita selalu sholat duha ya. Ada sholat duha bareng, al-surat bareng. Kemudian ada poin-poin yang agama Islam yang benar-benar ditekenin gitu. Nah, itu yang menjadi poin dasar aku buat melalang buana ke kota lain gitu. Jadi walaupun
sekarang udah kuliah nih, insya Allah aku berusaha mungkin nggak meninggalkan almat surat pagi, terus waktu duha pagi, kemudian almat surat sore juga. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang sering banget, kalau misalnya di kampus itu kita memang harus hati-hati terkait dengan pertemanan. Nah, poin-poin Islam yang diajarkan di SC itu sangat-sangat membantu banget buat mensortir teman mana atau sejauh pemahaman apa yang masih sejalan dengan koridor-koridor keislaman gitu. Nah, makanya teman-teman walaupun tahu sih seumuran kita semua itu kadang ada yang suka males, ada yang suka apa ya Pak? Gabut ya, gabut gitu ya. Nah, itu tetap diperhatikan kalau misalnya guru-guru atau kayak ada kultum di sholat Jumat atau sholat zuhur bareng itu diperhatikan banget karena di situ adalah poin-poin yang memang penting untuk kehidupan teman-teman, karena kuliah itu tidak hanya sebatas belajar akademik maksudnya, tapi juga belajar bersosialisasi, belajar kehidupan di masyarakat gitu. Luar biasa, tepuk tangan ya. Oh, keren. Pantesan pas Karosa kesini tuh langsung adem ini cuacanya. Ternyata sering almat surat setiap hari dan duhanya tidak tinggal. Ini efek dari SC luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi bener ya. Ini loh apa namanya? Apa sih bahasanya ya? Contoh konkret loh dari apa namanya efek SC tadi ya, luar biasa banget Kak Oca ya, Ici Oca lah pokoknya. Baik, ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, ada yang mau nanya ya dari sebelah barat ya, Gumai, silakan. Boleh suaranya yang kencang ya, 80 km per jam. Kencang. Apa tuh Pak 80 Pak? Oke, ada satu pertanyaan nih yang aku baru dengar malah. Kalau KTI itu jadi syarat kelulusan nggak ya? Gitu. Karya tulis ilmiah. Nah, kebetulan karena aku baru dengar yang namanya KTI, jadi pas waktu angkatan aku itu belum ada, gitu. Jadi nggak tahu sendiri kan jawabannya. Tapi sebenarnya itu bagus sih, maksudnya berarti SC ada itu ya sekarang. Itu sebenarnya, iya. Oh berarti sangat membantu banget buat nanti teman-teman di penulisan kayak laporan. Kalau misalnya jurusan IPA itu ada, kalau ada praktikum kita nulis laporan, kemudian nanti kalau menjelang skripsi juga membuat proposal. Nah itu kemungkinan bisa membantu banget buat kayak struktural bahasa dan sebagainya. Nah, jadi kalau KTI jadi syarat kelulusan sekarang, aku cuma bisa bilang semangat. Luar biasa. Karena setiap kuliah juga pasti bikin makalah ya Kak ya, betul ya? Pasti setiap dosen kan bikin makalah, betul Kak ya? Betul. Ada laporannya gitu Pak, laporan praktikum kalau kita namanya. Iya betul. Saya pegangan ya. Takut tertarik sama Karosa ya. Baik. Baik ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Itu dari belakang Kak Hilwa tuh akhirnya mau nanya. Ada pertanyaan dari Hilwa. Nanyanya seputar tentang culture shock dari masa SMA ke masa perkuliahan. Aku di sini aja kali ya. Ya yang biar kanan kiri deket. Oke, untuk culture shocknya itu yang pertama, kalau misalnya anak-anak SMA itu kan masih kayak dibimbing langsung oleh guru gitu ya. Jadi guru itu masih pedulilah istilahnya dengan kita gitu. Nah kalau misalnya nanti di masa kuliah itu nanti teman-teman mau nggak masuk kuliah, nggak masuk kelas, atau mau cabut gitu atau mau gimana, terserah teman-teman. Nggak ada lagi yang kayak nanyain absen, nanyain dosennya, nanyain mahasiswa ini kemana nih kok nggak datang. Itu jangan berharap banget. Bahkan bisa jadi dosen itu nggak kenal sama mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh apa-apa ya kita nungguin dosennya atau kita nyamperin dosennya, ngechat dosennya. Nah tipe-tipe dosen itu beda. Nanti teman-teman pertama kali masuk kuliah itu selain juga belajar orientasi lingkungan, belajar juga membaca watak sifat perorangannya itu seperti apa, untuk
baca untuk pendekatan dosen ke dosen A itu seperti ini, dosen B seperti ini. Karena ada dosen yang tidak suka di chat, sukanya ditungguin di depan ruangannya, dan itu entah kapan kita ketemunya juga belum tentu. Kemudian ada juga yang enak tuh bisa di chat terus janjian ketemuan di mana, itu juga bisa. Tuh, kalau untuk culture shock yang lain mungkin beda budaya kali ya. Tapi kalau itu karena aku di Jogja jadi nggak begitu jauh dengan kampung halamanku. Aku tinggalnya di Magelang kalau kampung halamanku. Jadi kayak udah 11-12 lah gitu, udah nggak begitu kaget terkait dengan culture shock yang lingkungan seperti itu. Nah, paling kalau di Jogja itu kayak kalau di sini ngomongnya mungkin gua lu, di sana itu aku kamu, walaupun sama cowok. Di sini nggak gua lu juga kak. Oh gitu, aku kamu, wah bagus dong berarti. Bahasa halus ya pak. Iya halus. Ane ente di sini. Tum. Bener keluar kan suaranya. Oke, untuk UGM susah atau enggak? Sebenarnya susah atau enggak itu adalah apa namanya, Miss? Relatif. Relatif, that's right. Relatif. Jadi kalau tips and trick buat ngerjainnya itu adalah dibaca dulu ketentuan soalnya. Apakah kalau misalnya diisi benar itu poinnya berapa? Diisi salah itu ada minusnya atau tidak? Diisi nol ada minusnya atau tidak? Nah, kebetulan waktu aku itu utul itu kalau tidak diisi 0 poinnya, tapi kalau diisi salah minus gitu. Makanya kalau diisi benar poinnya 2. Makanya dulu kalau yang aku benar-benar nggak tahu itu nggak aku kerjain, mending 0 daripada aku salah terus minus. Jadi main taktik. Dan yang dikerjain adalah yang benar-benar sesuai sama kemampuanku dan permintaan jurusan. Kayak misalnya kalau aku masuknya di jurusan ilmu tanah, masuknya fakultas pertanian, lebih fokus di biologinya. Nah, aku lebih kencengin ngerjain di biologi sama matematika waktu itu. Nah, kalau fisikanya memang karena aku juga tidak begitu jago di fisika, makanya aku cuma ngisi 3 soal dari sekian banyak soal fisika. Gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan ya. Baik, Kak Ocha, ada yang mau disampaikan terakhir mungkin kepada anak-anak seluruhnya nih Kak Ocha, karena memang kan apa generasinya beda nih Kak Ocha ya. Pasti Kak Ocha tahu lah ya anak-anak kita ini gimana biar semangat terus belajarnya, terus nggak terbawa dengan kayak apa ya tren-tren gitu yang males lah atau bahasanya kemudian lah ya sebagainya, terus biar bisa semangat terus gitu meraih cita-cita gitu. Gimana, ada nggak kira-kira pesannya? Kalau dari aku sih satu, pesannya adalah kuatin tekad teman-teman mau apa, mau kemana, kemudian jangan lupa sholat yang penting, kemudian taat sama orang tua. Mau apapun, mau sesibuk apapun nanti kalian di universitas, saat orang tua suruh pulang. Itu orang tua tetap harus didahulukan. Kemudian kalau semangat, tetap dijaga semangatnya ya. Semangat tuh kayak apa ya, kalau kemudian sometimes kalau emang capek emang wajar sih Pak kalau kayak gitu kan. Tapi cara mengontrol emosinya adalah ya banyak-banyak doa gitu. Bersama ingat lagi tujuan kita mau apa, mau bagaimana. Ingat orang tua sudah membiayai kita sebanyak apa, sejauh apa, dan kita nggak bisa ganti kecuali menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu. Masya Allah, tepuk tangan terakhir ya untuk Kak Zahra Rosa. Terima kasih ya Kak Ocha. Yuk kita ucapin bareng-bareng ya terima kasih kepada Kak Ocha ya. Gini dengan jempolnya ya, kita kasih jempol. Ya jempol dulu. Ya bareng-bareng ucapin terima kasih Kak Ocha. 1, 2, 3. Iya tepuk tangan. Kita doakan ya. Semoga Kak Ocha lancar skripsinya ya, dikasih apa pembimbing yang baik, penguji yang baik ya, kayak Miss Nuri ya. Oh enggak. Astagfirullahaladzim, dengerannya. Iya. Dan udah semoga cepat lulus Kak Ocha ya.
dan bisa meraih cita-citanya. Tadi saya doain Kak Ocha bisa jadi Menteri Pertanian. Ya.